memang daerah Pantura yang memang di situ dikenal sebagai zona merah. Zona merahnya ketika proses pemilihan maupun ada pemilu di sana. Penyelenggara pemilu ini dunia maskulin, Mbak Jadi di mayoritas itu penyelenggara itu adalah laki-laki. Kita itu minoritas di sini. Selama kita itu niatnya baik, tujuannya untuk mengabdi kepada negara, ketika pun kita harus gugur, intinya harus gugur. Insya Allah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Madura Indep. Pada kesempatan kali ini nih, kita membahas sebuah tema yang sangat menarik sekali, perempuan dan pemilu. Seperti apa sih Bunda Aisyah ini ketika dia memutuskan diri menjadi panitia pemilu? Bun, ngomong-ngomong, Bunda sudah berapa tahun gabung di menjadi panitia. Jadi perkenalan dulu nih Mbak Uum. Ya, saya Siti Aisyah, saya Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, anggota KPU Kabupaten Sampang. Jadi pertanyaannya kaitan dengan berapa tahun saya terlibat di dalam politik praktis, istilahnya di wilayah penyelenggara ya. Saya menjadi penyelenggara dari 2017, ketika itu saya dilantik menjadi PPK, jadi penyelenggara di tingkat kecamatan. Di kecamatan saya yaitu Banyuates, Bau. Jadi dihitung dari 2017 ke sekarang mungkin sekitar 5 tahun ya. Lumayan ya Bun ya. Lumayan lah. Dengan sepak terjang 5 tahun sudah ada di komisioner. Nah, tantangannya nih Bun, tantangannya ketika sampean perempuan nih dengan konstruk yang seperti itu, tantangan yang dihadapi seperti apa sih Bun? Apalagi berbicara di Pantura agak ngeri sih Bun. Mungkin teman-teman ini ya, penontonnya mungkin dari Madura semua, jadi tahu kalau kita nih dari Pantura nih Mbak Uum. Kebetulan Mbak Uum dari Ketapang, saya dari Banyuates, memang daerah Pantura yang memang di situ dikenal sebagai zona merah. Zona merahnya ketika proses pemilihan maupun ada pemilu di sana. Seperti itu. Jadi tantangannya ketika seorang perempuan menjadi penyelenggara khususnya ya, mungkin tantangannya itu ketika kita bekerja dengan nuansa atau di sana banyak sekali kaum laki-laki seperti itu. Tentu saja kita harus beradaptasi nih Mbak, karena di sana penyelenggara ini khususnya dari tingkat kecamatan maupun tingkat KPU ini kerjanya kita overtime. Jadi bisa kalau di tahapan pemilu maupun pemilihan ini 24 jam full seperti itu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan harus bisa menyesuaikan dengan jam kerja tersebut, dan kita tentunya dengan batasan-batasan keperempuanan kita harus menjaga diri tentunya, namun tetap bertanggung jawab akan pekerjaan kita. Jadi kita harus tantangannya sih itu. Jadi kita harus kuat lah seperti itu untuk menjalani semua tahapan itu seperti itu. Pernah nggak mengalami hal yang tidak mengenakan ketika menjadi penyelenggara Bu? Sampai detik ini, maksudnya di bawah loh ya Bun ya, selama sampai menjadi PPK maksudku. Hal yang tidak enak. Jadi semua hal itu menjadi pelajaran ya bagi kita. Ketika kita tidak pernah menemukan suatu tantangan, kita tidak akan pernah belajar tentunya. Ya, makanya itu ketika kita mendapatkan sesuatu yang nggak enak, ini kan persoalan perspektif nih Mbak gitu. Jadinya persoalan perspektif. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu kembali dari diri kita seperti itu. Jadi bagaimana kita berusaha meminimalisir itu mengganggu pikiran kita. Jadi sebisa mungkin itu tidak mengganggu. Hal yang tidak enak pasti ada. Ketika itu saya sedikit cerita ya. Ketika itu berbagi pengalaman ya. Ketika itu saya mendapatkan tanggung jawab untuk melaksanakan proses rekapitulasi suara Mbak Uum. Jadi saya harus memimpin pleno tersebut. Jadi plenonya pleno terbuka, yang diundang itu adalah saksi-saksi, kemudian teman-teman penyelenggara tingkat desa. Itu banyak sekali tantangannya Mbak Uum. Jadi perbedaan suara yang ada di tingkat
desa, di tingkat TPS, kemudian direkap di tingkat kecamatan. Ketika itu terjadi perbedaan hasil suara, itu maka akan terjadi gejolak atau terjadi interupsi yang luar biasa Mbak Uum dari para saksi tersebut. Jadi itu hal yang nggak mengenakan itu menurut saya. Ternyata menjadi penyelenggara itu banyak tantangannya gitu. Bertemu dengan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda, apalagi ini melankolis sekali, bukan melankolis maskulin maksud saya. Jadi dunia penyelenggara pemilu ini dunia maskulin Mbak Um. Jadi di mayoritas itu penyelenggara itu adalah laki-laki, kita itu minoritas di sini karena kuantitasnya masih sedikit ya penyelenggara yang perempuan seperti itu. Pernahkah ada tindakan yang memarginalkan nih selama menjadi penyelenggara atau masyarakat di sekitar kita ngomongin tidak baik dan lain sebagainya, pernah nggak Bun? Pernah. Jadi pada proses cerita lagi nih ceritanya. Pada proses pendaftaran ya, khususnya pendaftaran menjadi anggota KPU Kabupaten Sampang, itu saya pernah mendapat nyinyiran lah dari para calon tersebut, dari para calon anggota KPU, sama-sama mendaftar seperti itu. Jadi gini mereka bilangnya ke saya, ngapain sih daftar jadi KPU, kamu kan perempuan, Sampang nggak butuh seorang perempuan untuk menjadi komisioner, seperti itu. Jadi itu cukup menjadi masukan bagi saya. Berarti saya harus bisa menunjukkan bahwa saya ini mampu. Ya, iya betul, memotivasi saya sendiri bahwa saya ini mampu. Walaupun saya perempuan, saya bisa menjadi anggota KPU dan bisa membuktikan bahwa kinerja saya baik. Seperti itu, menjadi motivasi bagi saya. Seperti itu Bang. Yang menjadi motivasi Bunda ketika memutuskan oke, saya menjadi komisioner, mendaftar nih, apa? Awalnya gini Mbak jadi saya memang tertarik kepada dunia politik ya. Dari sejak SMA saya itu selalu memantau gitu. Jadi memantau bagaimana perkembangan politik di Indonesia, jadi pencalonan presiden tentunya. Memang ya. Dari dulu yang suka ya, dari dulu suka. Menjadi fashion ya. Iya betul, passionnya saya di situ mungkin ya menurut saya. Jadi setiap ada penyelenggaraan tuh saya tuh pengen tahu ini calonnya seperti apa, karakternya seperti apa, visi misinya apa. Kemudian ketika saya mencoblos di TPS nih Mbak saya tuh terkesima dengan para panitia itu. Saya ingin terlibat di dalamnya seperti itu. Seperti apa sih cara kerja mereka, bagaimana proses pembuatan TPS-nya, merekapitulasi suaranya, menghitung suaranya. Saya tertarik dengan itu. Kemudian alhamdulillah saya dikasih kesempatan, ada itu yang memberikan informasi, sharing di WA itu Mbak Jadinya saya nggak sengaja sebenarnya mendapatkan informasi bahwa KPU sedang merekrut anggota PPK, yaitu penyelenggara di tingkat kecamatan, dan disitulah saya mendaftar Mbak dan alhamdulillah saya diterima, dan itu menjadi pengalaman pertama saya menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan seperti itu. Ketika Bunda menjadi penyelenggara di kecamatan, tidak pernahkah mendapatkan ancaman dan lain sebagainya itu? Iya, sebenarnya sedikit sudah saya ceritakan tadi Mbak ya, berarti ketika kita sudah pada suatu jabatan yang dimana di situ mengandung resiko akan suatu keputusan, itu pasti banyak intervensi gitu, banyak intervensi dan banyak bisa didiskriminasi juga kita, bisa dibully juga gitu terhadap apa yang menjadi keputusan kita. Itulah hal gak nyamannya ya ketika kita menjadi minoritas Mbak gitu. Jadi saya sih mengambil hikmahnya saja. Mengambil hikmahnya kepada orang-orang yang berusaha membuat mental saya down. Saya berusaha positive thinking aja. Oh, ini pelajaran buat saya agar saya lebih kuat lagi. Selama kita itu niatnya baik, tujuannya untuk mengabdi kepada negara khususnya ya, selama itu baik, ketika pun kita harus gugur, intinya harus gugur. Insya Allah husnul khotimah. Itu saja. Tantangan sekarang menjadi komisioner ini untuk bagaimana perempuan ikut andil dalam kepemiluan pada 2024 ini gimana?
Jadi gini Mbak kalau sudah menjabat di anggota KPU kita kan sifatnya lembaga administratif ya. Iya. Jadi lembaga hierarki dari KPU RI kita tugasnya sebagai eksekutor. Jadi setiap keputusan dari KPU RI, setiap regulasi dari KPU RI itu kita ikuti seperti itu. Jadi lebih kepada mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh pimpinan seperti itu. Pesan saya sih kepada teman-teman ya, yang khususnya para perempuan nih yang ingin menjadi penyelenggara ataupun yang ingin terlibat di dalam dunia politik gitu. Jangan takut sebenarnya. Jangan takut akan pandangan publik. Apa sih, ngapain sih perempuan kok ikut ke politik gitu. Kemana sih kok gabungnya sama laki-laki aja. Jangan mikirnya seperti itu. Kita ini harus ada di dunia politik, di penyelenggara, menjadi peserta, bahkan ya menjadi peserta, menjadi calon anggota legislatif itu harus. Kemudian jadi pemilih malah harus milih itu. Dan juga yang terakhir menjadi pemantau, setidaknya jadi pemantau yang memang sudah terdaftar di Bawaslu seperti itu. Itu Mbak Jadi harus terlibat di semua sektor perempuan itu. Terutama kalau memang ingin menjadi penyelenggara, gunakan kesempatan itu ketika nanti kita membuka pendaftaran menjadi penyelenggara di tingkat kecamatan maupun ke tingkat desa seperti itu. Saya harap teman-teman perempuan di Kabupaten Sampang itu kami tunggu partisipasinya, jadi partisipasi aktif menjadi pemilih, penyelenggara maupun peserta pemilu. Harapannya juga bisa meningkatkan ya partisipasi politik itu. Setidaknya 30% terpenuhi Bu ya. Iya. Jadi itu syarat minimal. Sebenarnya harus melebihi dari itu kalau kita berharapnya ya Mbak ya. Harapannya melebihi dari itu. Tapi setidaknya itu dulu harus terpenuhi 30%. Apa sih yang seharusnya dipersiapkan oleh kita yang perempuan ingin mendaftar menjadi penyelenggara ataupun pengawas dan lain sebagainya? Yang terpenting kan mental Bun. Apa aja sih Bun gitu? Yang pertama kapabilitas dan kualitas diri Mbak Jadi kemudian kaitan dengan wawasan tentang kepemiluan, karena itu pasti akan menjadi poin penting ya ketika kita nanti proses wawancara ditanyakan tentang hal pemilu dan pemilihan itu kita maksudnya yang perempuan ini ngeblank ya percuma juga gitu, berarti dia nggak siap untuk menjadi penyelenggara. Pertama itu kualitas, kemudian kapabilitas dia, kemudian yang ketiga itu support system Mbak Jadi yang dipersiapkan memang support system dari keluarga seperti itu. Keluarga mendukung nggak? Kalau keluarga tidak mendukung maka itu akan berat dilakukan oleh seorang perempuan, apalagi jika perempuan itu sudah berumah tangga. Pastinya kita ada tanggung jawab di belakang yang harus selesai ketika kita ditinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh kita, tanggung jawab itu harus selesai di belakang. Maka dari itu support system dari keluarga itu sangat penting sekali Mbak Dari tahun kemarin nih untuk penyelenggara ini sudah ada berapa orang Bu? Biar semoga ya kan ya tahun ini bisa melebihi dari itu gitu loh Bu. Sebenarnya kita berbicara berkaitan dengan perempuan dan pemilu ya Mbak ya. Kenapa sampai ada peraturan minimal 30% keterlibatan perempuan? Karena memang keterlibatan perempuan itu sangat minim sekali seperti itu. Padahal melihat dari kuantitas jumlah perempuan di Kabupaten Sampang sendiri nih, dari jumlah data pemilih berkelanjutan kita bulan Juli kemarin, ini rekapitulasinya di angka 815.000. Ini perempuannya lebih banyak Mbak 413.000-nya itu perempuan, laki-laki hanya 401.000. Jadi otomatis apa di sana? Jadi perempuan ini sebenarnya secara kuantitas banyak, tapi kenapa yang berpartisipasi ini malah sedikit gitu? Ya, bahkan ketika proses pemilihan pun ketika pencoblosan di TPS ini kadang-kadang perempuan males yang mau ke TPS seperti itu. Kenapa gitu? Menjadi permasalahan sendiri. Kemudian kaitan dengan pertanyaannya tadi kaitan dengan penyelenggara, sudah berapa banyak penyelenggara perempuan di Kabupaten Sampang? Tentu sangat minim sekali Mbak Jadi saya itu menjadi PPK ya, penyelenggara di tingkat kecamatan. Itu dari 70 orang anggota PPK se-Kabupaten Sampang hanya 2 orang
dari 14 kecamatan Ya, hanya 2 betul, orang. hanya 2 orang. Saya dengan teman saya di Kecamatan Ompen. 2 orang untuk pemilihan kepala daerah waktu itu, bupati dan gubernur gitu. Jadi 2 orang. Jadi tuh Sangat jauh dari kata 30%. iya, sangat jauh. Entah apa tantangannya, ya memang itu banyak sekali tantangannya ketika perempuan memutuskan untuk terjun di ranah politik, di penyelenggara maupun menjadi peserta. Itu banyak sekali tantangannya. Kemudian di Bawaslu sendiri juga sedikit ya Mbak ya, bahkan saya lihat itu hanya komisionernya yang perempuan, ketua Bawaslunya yang perempuan, tapi ketika panwascamnya malah nihil. Nihil, tidak ada panwascam yang perempuan. Seperti itu. Kenapa? Kembali lagi kepada perempuan, tantangan kepada para perempuan yang sudah melek politik nih. Khususnya kepada perempuan Kabupaten Sampang yang melek politik, mari kita berpartisipasi untuk menjadi penyelenggara, peserta pemilu maupun pemilih nanti di pemilihan 2024 maupun pemilu 2024. Kenapa sih Bun harus ada perempuan di panitia dan intinya di kegiatan kepolitikan lah? Kenapa harus ada perempuan? Iya. Apakah itu menjadi persyaratan untuk keberlangsungan politik, apa memang ada hal yang memang perlu adanya perempuan? Perlu adanya perempuan. Pertama, itu merupakan hak asasi kita sebagai manusia tentunya Mbak. Jadi ketika perempuan itu terjun di dunia politik, itu merupakan keniscayaan. Karena kita manusia diberikan oleh Tuhan kesempatan, diberikan oleh Tuhan akal dan pikiran bagaimana kita bisa memaksimalkan itu. Berperan aktif di sana, seperti itu. Kenapa harus ada perempuan? Ya karena setengah dari jumlah populasi di dunia itu adalah perempuan. Ketika perempuan ini tidak ada keterwakilannya, anggaplah tidak ada keterwakilan di legislatif, itu siapa yang akan menyuarakan suara perempuan? Tentu kan berbeda kebutuhan perempuan dan laki-laki. Kebijakan-kebijakan politik apa yang harus diambil, yang lebih memihak kepada perempuan, itu pasti perempuan yang tahu kan Mbak Itulah mengapa penting kiranya perempuan-perempuan ini mampu berperan di semua sektor, seperti khususnya di bidang politik. Karena yang menentukan kebijakan, arah kebijakan pemerintah itu kan harus terjun dulu nih, gitu, menjadi calon peserta pemilu atau calon legislatif. Jadi Mbak kalau memang berkenan bisa menjadi calon DPR Mbak Jadi bisa mulai mendekat nih ke partai politik. Jadi supaya bisa menjadi kader yang loyal dari partai politik Mbak Saya kira itu. Jadi tidak hanya jadi penyelenggara saja, kesempatan kita untuk berpolitik, menjadi peserta pemilu pun penting, gitu. Jadi bisa menyuarakan suara-suara perempuan atau aspirasi-aspirasi perempuan yang lebih memihak kepada perempuan, Pak. Mungkin Bun hanya sampai di sini aja diskusi kita pada kali ini. Siapa tahu nanti pada kesempatan yang lain kita dapat berkumpul lagi di podcast Madura Indep lagi. Oke, terima kasih Mbak terima kasih Madura Indep atas undangannya. Luar biasa sekali podcastnya. Semoga Madura Indep selalu terdepan dan menjadi pers yang selalu independen. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.